Shalom kasih Kristus. Sudahkah hari ini kita menerapkan kebenaran firman Tuhan? Apa yang dihasilkan dari kebenaran yang telah kita terapkan? Milikilah sikap percaya yang kuat dalam Tuhan, karena sikap percaya merupakan kebenaran. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan yang kita terima terus makin berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, di mana hari ini kembali Engkau mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua agar kami dapat mengerti tentang apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan menjadi satu kebenaran yang berharga bagi kami, sehingga menjadi bagian yang sangat-sangat luar biasa ketika kami mengerti dan memahaminya. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebenaran itu mahal. Terdapat dalam Amsal 23 ayat 23, demikian firman Tuhan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kebenaran akan terasa mahal saat kita sebagai orang Kristen mengalami berbagai macam tekanan, bahkan penganiayaan. Sepanjang sejarah, orang Kristen mengalami banyak masa penganiayaan. Penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai sejak adanya kekristenan, yaitu gereja mula-mula, dan skalanya terus meningkat. Di masa Kekaisaran Romawi pada abad pertama, mulainya penganiayaan terhadap orang Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar 64 Masehi, yang menuduh bahwa orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang melakukan hal itu. Penganiayaan ini dilanjutkan oleh Kaisar Domitian pada tahun 95 Masehi dan berlanjut terus sampai pemerintahan Septimius Severus tahun 191 sampai dengan 211 Masehi. Berhenti sebentar namun berlangsung lagi pada pemerintahan Maximinus tahun 235 Masehi, sampai yang terakhir pada masa pemerintahan Dioklesian tahun 284 sampai 305 Masehi. Penganiayaan Kaisar Roma yang terakhir inilah yang paling kejam. Berlangsung penganiayaan di seluruh wilayah Roma. Selama 10 tahun orang-orang Kristen diburu ke goa-goa dan hutan. Mereka dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke binatang buas, dibunuh dengan segala macam cara keyakinan yang paling keji. Penganiayaan di masa itu adalah penganiayaan yang terencana dan sistematis dengan tujuan untuk menghapus kekristenan di muka bumi. Kasih Kristus, untuk kita tetap percaya pada Tuhan di masa-masa yang sukar dan penuh persoalan memang perlu sedikit perjuangan ekstra. Seharusnya kondisi dan keadaan kita seperti ini jangan membuat iman percaya kita menjadi lemah. Coba kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus saat menebus dosa untuk saudara dan kita semua. Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu secara dahsyat dan sangat luar biasa dengan mengorbankan nyawanya. Hanya karena menanggung semua kesalahan, dan itu bukan karena perbuatan dan kesalahannya. Ingat, semua yang dilakukan oleh Yesus karena Ia mengasihi kita, agar kita diselamatkan dan tidak menerima hukuman kekal. Kekasih Kristus, hanya untuk menyelamatkan dari dosa dan membenarkan hidup kita, Yesus rela mengorbankan nyawanya. Bukankah itu sesuatu yang mahal? Kebenaran yang kita terima harganya itu sangat mahal. Masihkah kita meragukan akan kasih setia Tuhan yang hanya gara-gara kebutuhan dunia yang sifatnya sementara, sedangkan kebutuhan manusia untuk hari depan yang jauh lebih berharga dari kehidupan di dunia, yaitu kehidupan kekal, Tuhan sudah persiapkan. Semua dosa-dosa kita dipikulnya, maka lewat Yesus kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan yang sangat kudus. Bukan hanya itu, Tuhan juga berjanji akan menjaga, melindungi, bahkan akan memberikan penolong dan penghibur bagi kita yang percaya padanya. Jadi, Tuhan tetap setia berada di dekat kita dalam setiap langkah. Bayangkan betapa naifnya ketika kita meninggalkan itu semua hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Ingat, hidup di dunia ini sementara sifatnya. Kehidupan kekal menanti setelah kita melewati masa di dunia.
Apakah kita ada pada kehidupan kekal atau ada pada kebinasaan kekal yang penuh siksaan mengerikan, dan semua itu tergantung dari apa yang kita pilih. Sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita, setiap hari Dia mengetuk pintu hati kita untuk kembali pada kebenaran firman-Nya. Seandainya kebenaran yang telah dilakukan oleh Yesus dapat dibeli, tentu semuanya itu tidak akan dapat terbayar oleh kita sekalipun kita mati. Mari cepatlah sadar dan cepat mengerti bahwa kebenaran itu mahal dan bernilai jauh lebih tinggi daripada apapun yang harus kita korbankan untuk mendapatkan kebenaran itu. Sebuah bentuk semangat, perjuangan, kerajinan, ketekunan, kesabaran yang terkadang menuntut pengorbanan hingga harga diri atau nyawa sekalipun akan sangat berharga untuk mendapatkan kebenaran. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran apapun resikonya. Mari tanamkan dan berikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita melalui apa yang telah kita alami dalam setiap hidup kita sehari-harinya. Kebenaran itu mahal, dan janganlah kita menjual kebenaran berapapun harganya, karena tidak ada harga yang pantas untuk ditukarkan dengan kebenaran surgawi yang sudah dilimpahkan bagi kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, hari ini kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan kami, Tuhan, di mana kami dibawa untuk mengerti. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kebenaran itu biarlah menjadi satu sauh yang kuat bagi kehidupan kami, bahkan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya untuk kami pertahankan. Pimpin kami Tuhan Yesus, agar setiap firman yang disampaikan, biarlah kami untuk mengerti bahwa itu merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi kami, dan nilainya lebih daripada emas. Tuhan pimpin, agar kami tetap melangkah dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi Tuhan kuatkan dan pimpin kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.